kau, anjing liar. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar dari sini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jangan paksa aku bertindak. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Kau yang tidak berguna. Kalian semua, tangkap dia. Xiaoming, jangan gegabah. Jika kau berani merusak urusan Tuan Muda Qian, aku. Qin Kang, kamu mencari mati. Kau berani kembali. Hari ini, aku akan membunuhmu. Karena kamu mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jika kau tidak ingin keluarga Xiao dihancurkan, lepaskan aku. Ada hal lain yang ingin kamu katakan. Kau menyerangku. Jangan menyesal. Xiaoming, berhenti di situ. Kenapa? Kenapa? Hanya mengandalkanmu, gelandangan tak punya rumah. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Keluarga Xiao akan menjadi milikku mulai sekarang. Wang Yan. Binatang. Di mana ibuku? Bicara. Diam. Selama ini, bukankah kau cukup merajalela? Aku beritahu kau. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, dan lumpuhkan kedua tanganmu, kau masih punya kesempatan untuk melihat ibumu. Jangan sentuh dia. Hadapi aku jika ada masalah. 3 tahun ini, aku sudah terbiasa. Yunlad, kau wanitaku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Aku bahkan tidak bisa cukup memanjakanmu. Kau Lalna, yang membuatku kesulitan begitu kau kembali ke kota Luo. Jika kau mati sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawa ibumu. Qin Chan, hak apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Sampah macam apa kau ini? Beraninya kau meninggikan suara pada Tuan Muda Qia. Tuan Muda Qin bahkan mengamankan kerjasama dengan grup Tianqiu. Sudah siap, kau seharusnya lihat dirimu sendiri. Tidak punya uang sepeser pun. Kau pecundang bau. Cepatlah dan keluar. Ambil uang ini dan keluar dari kota Luo. Atau aku akan membunuhmu. Uang sekecil ini. Seharusnya biaya pemakamanmu. Selain itu, kapan grup Tiansu menandatangani kontrak dengan keluarga Qin Mu? Urusan kami dengan grup Tianqiu bukan sesuatu yang bisa dikomentari oleh orang kecil sepertimu. Sungguh konyol. Begitukah? Kalau begitu mulai hari ini, kerjasama antara grup Tiansu dan keluarga Qin dibatalkan. Xiaoming, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku. Tapi itu tidak mungkin. Tunggu saja dan lihat. Hanya mengandalkanmu, kau pantas mewakili grup Tianqiu. Kau ini orang macam apa? Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Hanya berdasarkan hubungan Tuan Muda Qin dengan Tuan Xuan. Kerjasama ini tidak bisa dibatalkan. Hubungan apa dia dengan saya? Tuan Xuan, mengapa kau tidak memberitahu kami? Kau datang. Cepatlah dan keluar dari sini. Jangan menyinggung Tuan Xuan. Jaga mulutmu. Tuan Xuan, kenapa kau memukul orang? Dia, Xiaomin, memangsa orang. Jika kau menghina Tuan Xiao lagi, aku akan memastikan kau tidak punya tempat di kota Luo. Ya, Tuan Xuan benar untuk menegur. Dengarkan baik-baik kalian semua. Menurut Tuan Xiao, mulai hari ini, grup Tianqiu akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Qin. Tuan Xuan ini, keluarga Qin kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk kerjasama ini. Aku mohon, beri keluarga Qin kesempatan lagi. Sejak saat kau mulai memusuhi Tuan Xiao, kau seharusnya sudah mengerti bahwa hasil hari ini tidak terhindarkan.
Tapi dia, Xiaomin, hanyalah sampah. Itu idemu yang buruk. Jika kau mengatakan satu kata buruk lagi tentang Tuan Xiao, aku akan membunuhmu. Tuan Xiao, aku buta sebelumnya. Mohon bermurah hati. Sebelum aku bertindak. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Beritahu aku, di mana tepatnya kamu memenjarakan ibuku. Bergulinglah ke sana. Qin Chang, aku peringatkan kau, jangan main-main. Dasar nenek tua keras kepala. Anakmu melakukan sesuatu yang buruk, jadi kau yang akan membayarnya. Jika kau takut mati, kalau begitu beritahu aku, di mana hartanya? Kalau tidak, tahun depan di hari ini, akan menjadi peringatan kematianmu. Harta karun itu bisa melindungi keluarga Xiaoku selama 10 generasi dalam kedamaian. Begitu itu diberikan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bunuh saja aku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Gali lebih cepat. Qin Chan, hentikan. Xiaoming, Aku tidak menyangka, Wang Hao mengaku begitu cepat. Xiaomin, masalah antara kita ini belum selesai. Kalian berdua, bunuh dia untukku. Jadi kau, bocah, yang berani menyinggung tuan muda Qin kami. Jika kamu ingin menjadi anjing, maka tetaplah tundukkan ekormu. Aku akan membunuhmu. Ibu, 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 kamu sudah bangun. Yunlan, Xiaoming, Ibu, Ibu, apakah itu benar-benar kau? Ini kami. Xiaoming, sup sedikit ini tidak bisa menghangatkan hati. Ibu, Ibu, ada apa? Ibu, di mana kamu merasa tidak enak badan? Ibu hanya sedikit sakit, bukan apa-apa. Tapi ketika aku memikirkannya, aku bahkan belum menggendong cucu laki-laki atau perempuan. Hati ini sangat dingin. Ibu, ini bukan saatnya bercanda. Benar-benar The mengkhawatirkan. film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau sama persis seperti ayahmu? Sangat bodoh. Tepat ketika kalian berdua akan mendapatkan surat nikah, kau menghilang tanpa jejak. Xiaoming, orang tua Yunlan meninggal lebih awal, dia sendirian sepanjang hidupnya. Akhirnya, dia bertemu denganmu, dan akhirnya menemukan pelabuhan yang aman. Yunlan, 3 tahun. Di zaman sekarang ini, siapa yang akan menunggumu selama 3 tahun? Hanya berdasarkan janji lisan. Jika kau menindas Yunlan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. 3 tahun ini. Aku benar-benar berutang terlalu banyak pada Yunlan. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Kemarilah. Ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Harta rahasia keluarga Xiao ada di pinggiran selatan, tidak jauh dari pemakaman keluarga Xiao. Disimpan dalam kotak ungu emas. Harta rahasia keluarga Xiao itu sebenarnya apa? Mengapa begitu banyak orang menginginkannya? Mari kita pergi melihatnya sekarang, dan kamu akan tahu. Ngomong-ngomong, Ibu, jaga dirimu baik-baik. Jangan berkeliaran. Racun Miao Jiang keluarga Ken. Ibu, hari-hariku sudah dihitung. Xiaoming, ibu sangat ingin melihatmu menikah. Yunlan,
Tadi saat Mama bilang, dia ingin menggendong cucu laki-laki atau perempuan. Kenapa kamu menarik tanganmu? Dengarkan aku. Aku tidak mau dengar. Sebenarnya, aku. Aku bilang aku tidak mau dengar. Kamu. Begitulah. Mari kita lihat harta rahasianya dulu. Baiklah. Jelas-jelas ada di sini. Kenapa kita belum menemukannya setelah mencari begitu lama? Suami, kemarilah lihat. Kamu memanggilku apa? Kemari dan lihat, ada sesuatu di sini. Coba kulihat. Apakah ini? Istri, kamu luar biasa. Kamu menemukannya begitu cepat. Jangan banyak bicara, cepat buka dan lihat. Kosong. Bagaimana bisa kosong? Mungkinkah ada yang mencurinya? Ibu bilang bahwa saat itu dia mengirim ahli keluarga Xiao untuk menyembunyikannya di sini. Tidak ada yang boleh tahu tentang itu. Terlebih lagi, para ahli keluarga Xiao semuanya tewas dalam bencana itu. Siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan seperti itu? Ayah, dia terlihat seperti utusan dewa perang dari dewa perang Tianshu. Zhuang Ya. Kalau begitu awasi dia baik-baik. Dengan kemampuan kita tidak bisa berurusan dengan dewa perang, tapi berurusan dengan utusan dewa perang. Lebih dari cukup. Sepertinya, kita hanya bisa meminta Xiao Shuang mencarinya. Masalah ini pasti terkait dengan pemusnahan keluarga Xiao. Sangat berhubungan. Siapa di sana? Selesai. Ibu tidak akan dalam bahaya, kan? Kalau begitu ayo cepat kembali. Ibu, Ibu, The film was translated and narrated selesai. by M. Ini adalah racun paling mematikan di dunia. Racun Miao. itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu keluar dulu. Aku akan mengobati ibu. Ibu, jangan bergerak. Kamu sebaiknya istirahat dulu. Xiaoming. Ini? Ibu, katakan sejujurnya. Siapa yang memberikan racun Miao ini? Apakah Qin Chan? Binatang. Qin Chan. Aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Xiaoming. Jangan biarkan kemarahan mengaburkan penilaianmu. Hanya keluarga Qin saja. Apakah kamu pikir mereka bisa menciptakan racun Miao? Ibu, maksudmu, ada seseorang di belakangnya. Jangan bicara soal racun itu. Ibu sekarang begini. Ayo cari penawarnya. Ibu, Yunlan benar. Selama waktu ini, biarkan dia merawatmu dengan baik. Aku akan pergi mencari penawarnya keesokan harinya. Kedua orang itu, cepat atau lambat akan kuhancurkan mereka. Semuanya sudah di sini. Kalau begitu mari kita mulai. Mari kita lelang harta pertama hari ini. Bubuk Tianyun. Harga awal 1 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500.000. Apel, bubuk Tianyun, itu obat mujarab untuk mengobati racun dari wilayah Miao. Apakah keluarga Zhuang tidak tahu bahwa kita meracuni Wang Yan dengan ini? Mereka pasti sengaja melakukannya. Tidak mungkin. Jika benda ini didapatkan oleh Xiaomin, sama sekali tidak akan ada harapan untuk mendapatkan harta rahasia keluarga Xiao. Harus memenangkannya. 3 juta. 4 juta. 10 juta. Xiaomi, kamu pecundang yang malang. Dari mana kau dapatkan 10 juta? Benar, siapa di kota Luo yang tidak tahu bahwa keluarga Xiaomu sudah lama hancur? Untuk apa kau berpura-pura? Bocah, jika kau benar-benar menginginkan benda ini, berlutut dan bersujud padaku 2 kali. Dan mungkin akan kubiarkan kau memilikinya. Aku menawar 11 juta.
15 juta. 16 juta. Hanya menawar sedikit lebih tinggi darimu. Dan aku bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Ini sepadan. 30 juta. Kurasa kau gila. Nah, 30 juta. Apa kau menjual ibumu? Atau kau bilang, kau menyuruh Ye Yonlan keluar dan menjual diri? Jika kalian berdua bicara satu kata lagi, aku tidak keberatan membiarkan kalian mati sekarang juga. Anggota tubuh berkembang baik, pikiran sederhana, tidak perlu bicara dengannya. Harta ini, aku menawar 40 juta. 100 juta. Apel, 100 juta. Apa kau gila? Jika kau bisa mendapatkan 100 juta, aku akan berlutut dan memakai margamu. Penyelenggara, kurasa anak ini membuat masalah. Aku ingin memeriksa asetnya. Tuan ini, mohon tunjukkan bukti dana Anda. Jika tidak, mohon tinggalkan rumah lalang ini. Periksa. Ini adalah kartu hitam Centurion edisi terbatas global. Orang yang memiliki kartu hitam ini pasti kaya atau berkuasa. Bagaimana mungkin itu ada di tangan orang tak penting sepertimu? Sepertinya, ayah tidak salah menebak. Itu tidak benar. Kartu hitamnya pasti palsu. Verifikasi dananya. Jangan pikir kau bisa menggunakan kartu tak berharga untuk pamer di sini. Nah, The beraninya film kau was membuat masalah di translated sini. and Kau mencari narrated mati. by M Media. Di kartumu, aku khawatir bahkan tidak ada sepeser pun. Benar. Tuan ini, mohon tunjukkan kartu Anda. Kartu hitam ini, unik milik utusan Dewa Perang. Sepertinya orang ini adalah utusan Dewa Perang. Kakak Xuan, kau harus melihat dengan jelas. Jangan biarkan beberapa orang mengambil keuntungan dari kekacauan. Beberapa orang terlahir dengan hidup murahan dan hanya akan melakukan hal-hal licik. Diam, Kakak Xuan, kartu hitam Tuan ini, asli. Ada setidaknya 1 miliar dana di dalamnya. Beraninya kamu mempertanyakan. ini tidak mungkin. Apa yang kau tahu, budak anjing? Bukankah kau baru saja bilang bahwa jika aku punya 100 juta, kau akan berlutut padaku? Kau, Apa kamu tidak dengar? Tuan ini adalah VIP bank kami. baiklah. Aku akan berlutut. Kau benar-benar anjing yang baik. Tuan Xiao, jika Anda merasa mereka mengganggu Anda, kami bisa memindahkan Anda ke ruang lalang VIP atau mengusir mereka. Tidak perlu. Dengan 2 anjing penjaga di sini, perasaan ini cukup bagus. Baik, Tuan. Semuanya. Selanjutnya, ini adalah pameran terakhir dari lalang ini. Sangat berharga. Bahkan dalam skala global. Itu unik. Keberadaan yang sangat langka. Ini adalah pohon ilahi Ankuan. Harta keluarga Xiao, pohon ilahi Ankuan. Keluarga Zhuang sebenarnya memiliki harta ini. Tuan Muda Kia, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Kita harus mendapatkan benda ini. Tidak peduli apapun yang terjadi. Mungkinkah pemusnahan keluarga Xiao adalah perbuatan mereka? Itu tidak benar. Pasti ada kaki tangan lain. Kita hanya bisa menahannya sekarang. Kita harus memusnahkan mereka dalam satu serangan. Harga awal untuk pameran ini adalah 50 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. 100 juta. 200 juta. Tuan Muda Kia, cara mereka menawar. Kita benar-benar tidak mampu bermain. Xiaoming sekarang didukung oleh Xiao Xuan. Dia punya begitu banyak uang sampai tidak bisa menghabiskannya. Kita hanya bisa menggunakan cara putus asa. Seperti ini, aku akan menyergap Xiaoming sebentar lagi. Kau pergi dan tangkap Ye Yonlan. 500 juta. Tuan
Tuan ini menawar 500 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Kalau begitu kami mengucapkan selamat kepada tuan ini. Dengan harga 500 juta, tawaran yang berhasil. Dasar binatang, pergi ke neraka. Keluar. Wang Hao, sudah kau bereskan urusanmu? Tunggu apa lagi? Bunuh dia untukku. Bicara. Mengapa kau datang untuk merebut harta keluarga Xiaoku? Dulu. Apakah kau yang memusnahkan seluruh keluarga Xiaoku? Aku. Bagaimana jika ya? Bagaimana jika tidak? Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan mereka mati tanpa kuburan. Ambil barang-barangmu, dan ikuti aku. Qin Chang, aku tahu apa yang kamu lakukan. Sekarang, selama kamu membantuku membunuh Xiaoming, kamu akan diberi imbalan yang besar. Masih mau menggunakanku? Hutang keluarga Xiao belum diselesaikan. Jika misi berhasil, aku akan memberimu 1 miliar. Deposit 300 juta telah ditransfer ke kartumu. 300 juta telah diterima. Xiaomin, ini semua takdirmu. Kau tidak bisa menyalahkanku. Dasar binatang, selama berhari-hari ini, berapa banyak hal baik yang sudah kau hancurkan? Qin Chang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sampah, sekumpulan sampah. Utusan khusus, tenangkan amarahmu. Hari itu, Dewa Perang. Sistem penentuan posisi semuanya gagal. Kami. Sekarang, perbatasan utara kembali bergejolak. Begitu Dewa Perang menghilang, kerajaan naga tidak akan tenang lagi. Ini, mungkin mata-mata dari negara lain yang membuat masalah. Jika ada mata-mata yang membuat masalah, kami akan membasmi mereka dengan mengorbankan nyawa kami. Prioritas utama sekarang adalah menemukan Dewa Perang. Segera aktifkan satelit mata langit. Dalam 1 jam, aku harus mendapatkan lokasi pasti Dewa Perang. Ya. Xiaomin, The film was translated Maksud kau, and kau hanya narrated pecundang by miskin. M-Media. kenapa kau harus bersaing denganku untuk Yi Yunlan? Satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Lepaskan ibuku dan Yunlan. Qin Gang, hentikan. Ambil barang-barangmu. Yi Yunlan, karena kau begitu terburu-buru. Kalau begitu nanti aku akan mengurusmu duluan. Xiaomin, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Akulah yang membunuh seluruh keluarga Xiaomu. Lapor. Lapor, utusan khusus. Lokasi Dewa Perang telah ditemukan. Segera panggil pasukan Tianshu dan bergerak bersamaku. Berani mencampuri urusan Tuan Muda Kia. Tidak tahu batas kemampuan diri. Yunlan, tanda tangani perjanjian pernikahan ini. Aku akan tanda tangan. Sekumpulan semut, beraninya kalian begitu sombong. Bawa mereka semua pergi. Juga, kalian dua. Kirim Nyonya ke rumah sakit. Siapa itu? Siapa yang berani merusak kesenanganku? Utusan khusus Xiao. Halo utusan khusus Xiao. Kenapa kau di sini? Xiao. Berani berkomplot melawan Dewa Perang. Kau bosan hidup. Utusan khusus Xiao itu bukan kami. Ini salah paham. Kami tidak menyangka bahwa kau akan datang. Jika aku datang sedikit lebih lambat, apa yang akan kulihat? Pasti mayat Dewa Perang. Utusan khusus Xiao.
Dia hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah dewa perang? Apa statusnya? Apakah kau pantas tahu? Aku bilang dia adalah dewa perang. Maka dia adalah dewa perang. Kau berani membantah? Aku tidak berani. Aku tidak berani. Tapi dia masih hidup sekarang. Bukan begitu. Ini hanya beberapa konflik kecil antara kami. Tidak memerlukan utusan khusus Xiao untuk campur tangan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Semua yang kau lakukan pada keluarga Shou hari ini, kami akan membalasnya sepenuhnya. Serang. Tidak, tidak. Sakit, tanganku. Utusan khusus Xiao, ampuni aku. Utusan khusus Xiao, ampuni aku. Kami salah, ampuni aku. Berhenti. Utusan khusus Xiao, ampuni aku. Kami tahu kami salah. Apa gunanya meminta maaf padaku? Bukan aku yang dipukuli. Xiao, dewa perang Xiao. Aku, sama sekali tidak akan ada lain kali. Benar, kami buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Itu hanya sesaat kebingungan. Menculik keluargamu. Menyinggungmu. Tuan Xiao, mohon tenang. Tolong tenang, Tuan Xiao. Tenang. Dulu, apa yang kau lakukan pada ibuku, dan apa yang Yunlan lakukan, bisakah diselesaikan dengan hanya permintaan maaf darimu? Keluar. Keponakan besar. Bagus pukulannya. Ini salahku. Kau tetap di luar dan berjaga. Beritahu aku segera jika terjadi sesuatu. Hati-hati. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Hari ini, akan ku kembalikan padamu sedikit demi sedikit. Dewa perang Xiao. Tolong. Biarkan kami pergi. Mau pergi? Hanya dengan beberapa kata-katamu. Permintaan maaf munafik. Tidak berani, tidak berani. Tapi mengingat bahwa semua orang adalah keluarga. Siapa yang keluarga denganmu? Kau tidak pantas. Bagaimanapun juga, aku tidak punya jasa pada keluarga Ye. Tapi aku sudah bekerja keras. Tidak bisa. Apakah ini sikapmu mengakui kesalahanmu? Ini salahku. Aku seharusnya tidak menyita aset keluarga Xiao. Aku seharusnya tidak menganiaya keponakan dan adikku. Ini salahku. Rencananya gagal. Tolong aku. Kau telah melakukan segala macam hal buruk. Langit dan bumi sulit menoleransinya. Kata-kata yang besar. Orang-orang, tangkap mereka. Dengan segala cara, rebut harta keluarga Xiao. Tuan Xiao, anak buah kecil ini, aku yang akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Biarkan dia lihat. Kekuatan seorang gelandangan. Hanya itu yang kau punya. Pengawal keluarga Suam. Bahkan tidak bisa mengalahkan gelandangan. Dan kau ingin merebut harta keluarga Xiao. Siap. Tapi, kamu merayakan terlalu cepat. Sepertinya aku masih lebih baik. Jimat ini, dari mana asalnya? Aku harus menyelidikinya dengan cermat. Makam Wang Yang. Ibu. Tahun-tahun ini aku bertarung di luar negeri. Aku belum bisa memenuhi bakti anakku padamu. Anakmu pantas The mati. film was translated Kau pernah berkata, and narrated by M. Selalu Media. sulit menyeimbangkan kesetiaan dan bakti. Aku percaya kau akan mengerti anakmu. Makam Wang Yang. Wang Hao sudah tamat. Ibu, tunggu saja. Aku pasti akan membunuh Qin Chan untuk membalaskan dendammu. Bukankah ini Xiaomin? Ibumu sudah mati. Di mana Ye Yonlan? Sebagai menantunya, dia benar-benar tidak bertindak pantas. Apakah Yunlan datang atau tidak? Apa urusannya denganmu? Sebaliknya, orang sepertimu, yang umurnya cukup panjang. Kau tidak mati bahkan setelah semua meridianmu hancur. Tidak menyangkakan. Keluarga Suang membantuku sembuh. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam atas putusnya meridianku. Ibumu meninggal begitu cepat. Langit benar-benar punya mata. Kau mencari mati. Xiaomin,
Kali ini, kami sudah membawa ahli dari Istana Azure Underworld. Jika kau tidak ingin mati, maka patuhlah serahkan Ye Yunlan dan aset keluarga Xiao padaku. Mimpi saja. Baguslah kalian semua datang hari ini. Menghematku dari harus mencari kalian satu persatu. Aku akan mencincang kalian semua sekarang juga. Untuk menghormati ibuku. Keluarlah, semuanya. Siapa yang pertama menjatuhkan Xiao Min? Hadiahnya 10 juta. Nah, kau bicara terlalu cepat. Pernahkah kau mendengar tentang Istana Dunia Bawah Azure? Tidak ada yang bisa bertahan dari pembunuhan Istana Azure Underworld. Hari ini, aku sendiri yang akan menghancurkanmu. Dua orang ini adalah ahli tingkat atas dari Istana Azure Underworld. Kau prajurit sampah. Bisakah kau mengalahkan mereka? Kalian semua, serang aku bersamaan. Jangan buang waktuku. Hancur untukku. Ada apa? Apa yang dia lakukan? Kekuatan dan prestis. Gelombang energi ini, dia bahkan lebih kuat dari bos kita. Lari. Apa yang kau bicarakan? Istana Azure Underworld mengabaikan reputasinya sendiri. Tuan Muda Kia, uang ini terlalu panas untuk dipegang. Aku tidak bisa mengambilnya. Kau memang punya kesadaran diri. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para pelaku utama. 50 juta. Siapapun yang mengambil kepala Xiao Min bisa memilih aset apapun milik keluarga Wang yang kau suka. Awalnya aku tidak ingin bersusah payah untuk masalah sekecil ini, tapi karena Tuan Muda Wang sangat tulus, kita tidak bisa menolak untuk menunjukkan rasa hormat. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Karena kau mencari mati, maka jangan salahkan aku karena kejam. Tinju Dunia Bawah Azure. Perisai berlian. Sebenarnya kau ini siapa? Dengan meridianmu hancur, kau seharusnya mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri. Kau mau lari? Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menyirami makam ibuku. Keponakan, aku salah. Aku tidak ingin membunuh ibumu. Bukan aku. Aku mohon padamu. Film was Tolong biarkan aku translated pergi. and Kau narrated Kau by berkolusi dengan M-Media. keluarga Suang seperti tikus dan ular. Itu kesalahanku bahwa aku tidak sepenuhnya menghajarmu sampai mati sebelumnya. Kau bahkan berani. Adikmu sendiri. Bagaimana kau bisa punya muka untuk memohon belas kasihan? Apa kau benar-benar akan membunuhku? Xiao Min, jika kau punya nyali, bunuh aku sekarang. Aku akan kembali menghantuimu sebagai hantu pendendam. Kau berani membunuh pamanmu? Sangat memberontak. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tidak peduli siapa itu. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kau, jangan mendekat. Kau bunuh aku. Keluarga Suang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Keluarga Xiaomu bukan tandingan keluarga Xuan. Begitukah? Kalau begitu aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Suang padaku. Tolong. Qin Kan, anggap saja kau beruntung. Keluarga Suang juga rela mengeluarkan uang untuk orang tak berguna seperti itu. Mereka bahkan menggunakan ahli tingkat itu. Baiklah, masih banyak waktu di masa depan. Entah itu keluarga Suang atau Qin Kan. Jangan harap bisa bersenang-senang. Ibu, aku sudah membalaskan dendammu. Sekarang hanya tersisa satu. Qin Kan dan keluarga Suan. Harta keluarga Xiao yang kau jaga. Dengan nyawamu. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Dia benar-benar membunuh Wang Hao. Keluarga Juang menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkan Istana Azure Underworld juga. Sekumpulan sampah. Ayah, ahli lain apa yang dimiliki keluarga kita? Xiao Ming membunuh semua orang dari Istana Azure Underworld. Apel, dia benar-benar bisa bersaing dengan para ahli dari Istana Azure Underworld. Sepertinya aku harus pergi ke kota Luo untuk menemuinya. Xiaoya, jangan khawatir. Aku akan membawa seniman bela diri terkuat di kerajaan Nado ke sini segera. Yang mulia, Apakah ada petunjuk tentang masalah yang melibatkan
Keluarga Shuang dan Jepang. Keluarga Juang dijaga ketat. Belum ada bukti konkret. Markas utama keluarga Shuang masih di Kyoto. Aku perkirakan setelah ini, kita harus pergi ke Kyoto untuk menyelidiki. Tapi baru-baru ini, ada rumor di dunia bisnis bahwa kepala keluarga Juang, Juang Wenbin, juga datang ke kota Luo untuk membuka cabang. Dia mungkin tinggal sebentar. Sekarang, dia ada di sini. Selidiki dia secara menyeluruh. Jika dia benar-benar mata-mata, maka tinggal lama di kota Luo pasti akan menunjukkan beberapa kelemahan. Ya, 2 hari setelahnya adalah ulang tahun ke-60 Juang Wenbin. Kita bisa memanfaatkan keramaian, menyelinap masuk untuk menyelidiki. Baik, hati-hati dan bertindaklah secara diam-diam. Keluarga Xiao yang tidak penting, benar-benar merepotkanmu begitu banyak. Aku ingin melihat, latar belakangnya itu apa? Ayah, utusan khusus Xiao Ming dan Xiao Shuang punya hubungan dekat. Kita. Apa itu utusan khusus? Selama aku mau, urat nadi seluruh kerajaan naga ada di tanganku. Ketika saatnya tiba, entah itu utusan khusus atau keluarga Xiao akan menjadi abu. Artinya, dengan Bos Shuang yang bertanggung jawab langsung, hari kiamat keluarga Xiao telah tiba. Yunlan, aku beli bebek panggang dalam perjalanan pulang. Kau lapar? Kenapa Yunlan tidak ada di rumah? Dan dia tidak membawa ponselnya. Kincan. Xiao Min, kau sudah merusak begitu banyak rencanaku. Aku akan mengambil nyawa istrimu sebagai kompensasi. Kincan, tunggu saja kau. Kau berani menendangku. Xiao Ming, jangan datang. Mereka sudah menyiapkan penyergapan dengan banyak orang. Xiao Min, datanglah jika kau tidak takut mati. Aku akan mempersembahkan kehancuran keluarga Xiao sebagai hadiah terbaik untuk Bos Xuan. Ketika saatnya tiba, kalian berdua akan terluka. Lalu aku akan menghancurkan keluarga Xuan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kau bermimpi. Bos Xuan, sampah macam apa ini? Hal-hal yang kukirimkan padamu hari ini dijamin akan memuaskanmu. Seseorang, bawa dia kemari. Bukankah ini Yunlan? Tempat yang begitu megah. Seseorang dari keluarga kecil sepertimu bisa datang. Ini benar-benar berkat Tuan Muda Ken. Suwang ya, kau lagi. Xiao Ming tidak akan melepaskanmu. Keras kepala. Kamu hanyalah umpan untuk memancing Xiao Ming ke sini. Begitu kita menangkapnya, ikan besar ini, kamu tinggal menunggu mati saja. Bos Xuan, aku tahu kau selalu khawatir tentang Xiao Min, si tidak berguna itu. Aku ingin tahu, apakah kau puas dengan hadiah ini? Tidak buruk, tidak buruk. Inilah yang persis aku inginkan. Penjahat tercela. Kalian semua akan dihukum. Apakah kau punya hak bicara di sini? 1 kata lagi dan aku akan memotong lidahmu. Kincan, kau membunuh ibuku, menculik istriku. Kau mencari mati. Xiao Min, kau datang tepat waktu. Biarkan ahli bela diri yang kami siapkan dengan cermat menyambutmu. Kau bocah keluarga Xiao itu. Meskipun ibumu terasa cukup enak, dia melahirkan anak yang tidak peka. Apa katamu? Kau berani menghina ibuku. Bagaimana itu bisa menjadi hinaan? Ibumu bisa ditiduri oleh Nu. Itu kehormatannya. Apa katamu? Aku akan membunuhmu. Mau membunuh kami? Lihatlah apa yang ada di depanmu. Inilah yang kami khusus pindahkan dari seluruh kerajaan naga. Ahli bela diri. Xiao Min, dengan sedikit kemampuan The film was mereka benar-benar tidak translated and tertandingi. narrated Aku by beri kau M 3 Media. detik. Lepaskan Yunlan. Atau jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tidak sopan. Kau berani tidak sopan lagi. Kau masih tidak bisa melawan para master bela diri kami. Kau tidak lebih dari semut di ujung jari kami. 3, 2, 1. Ini adalah hasil pilihanmu sendiri. Tangkap mereka untukku. Salam, Dewa Perang Tianshu. Bagaimana itu mungkin? Kau adalah Dewa Perang Tian Shao. Kalian, jangan tertipu oleh papan yang rusak. Tanda ini palsu. Terakhir kali, dia menggunakan tanda ini untuk menipu seluruh tempat. Itu pasti palsu. Aku hanya mengatakan bahwa aku sudah berada di kalangan atas kerajaan naga begitu lama. Kenapa aku belum pernah melihat Dewa Perang Tianshu manapun berani memasukkan tongkat dan menyamar sebagai Dewa Perang? Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Prajurit Tianshu, dengarkan perintahku. Tangkap mereka semua. Lihat itu. Bahkan jika mereka adalah ahli top, dibandingkan dengan prajurit pasukan Tianshu, mereka jauh tertinggal. Cepat lepaskan Yunlan untukku. Mereka hanya ahli yang kau sewa. Jadi bagaimana jika mereka sedikit lebih kuat? 500 ahli bela diri.
Tapi kita punya. Bisakah kau mengalahkan mereka semua sendirian? Ketika saatnya tiba, bukankah kau akan dikalahkan oleh kami? Saat ini, orang-orang yang kau sergap sebelumnya, sudah kami tangkap. Coba saja jika kau tidak percaya. Mustahil. Seseorang. Aku bilang, lepaskan Yunlan. Kau tidak dengar aku. Bos Yuan, di mana para ahli bela diri yang kita jebak untuk bisa menghancurkan semua penyergapan keluarga Yuan? Anak ini agak sulit dihadapi. Diam, tidak bisakah kau lihat aku sedang mencoba memikirkan solusi? Solusi. Selain melepaskan Yunlan dan berlutut meminta maaf padaku, tidak ada cara lain. Kau. Lepaskan Ye Yunlan. Anggap saja kamu beruntung kali ini. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ini belum selesai. Siapa tadi yang menghina ibuku? Berlutut untukku. Kau ingin aku berlutut padamu? Dalam mimpimu kau. Sepertinya kau belum cukup menderita. Kau. Ayah, Kau mau berlutut atau tidak? keluarga Juanglah yang menyinggung Tuan Xiao. Itu semua omong kosong ayahku barusan. Juang ya. Ayah, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, Awalnya aku ingin menunggu keluarga Xuan dan keluarga Xiao sama-sama terluka parah agar aku bisa memetik keuntungan. Aku tidak menyangka keluarga Zhuang selemah ini, tapi itu juga tidak masalah. Kekuatan keluarga Zhuang kini telah terkuras. Begitu Xiao Min pergi, aku akan menyerang akar masalahnya. Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawaku. Kinchan, kali ini kau jatuh ke tanganku. Aku pasti akan membunuhmu sendiri. Membalaskan dendam ibuku. Tuan Xiao, aku salah. Ini semua karena keluarga Xuan yang memerintahkanku melakukan ini. Mereka mengambil nyawa keluargaku, memaksaku. Tolong, ampuni aku. Qin Chang, bagaimana kamu bisa membuat tuduhan fitnah seperti itu? Jelas itu keluarga Qinmu, yang punya permusuhan pribadi dengan keluarga Xiao, sengaja membalas dendam. Bagaimana bisa jadi keluarga Juang yang memaksamu? Setelah aku selesai berurusan dengan Kinchan, aku akan membereskan urusan denganmu. Aku tahu bahwa kalian, keluarga Zhuang, juga tidak bersih. Xiao, Tuan Xiao. Tuan Xiao, aku benar-benar dipaksa. Aku punya bukti. Apa ini? Ini adalah bukti keluarga Zhuang memaksaku untuk bekerja bagi mereka. Qin Kang, jika kau tidak membantuku, singkirkan keluarga Xiao dan dapatkan harta keluarga Xiao, aku akan membuat keluarga Qian memiliki ratusan orang menghilang dari kerajaan naga. Aku Shuang Wendian, serius dengan ucapanku. Ini palsu. Ayahku baru saja tiba di kota Luo. Qin Chang bahkan belum bertemu dengannya beberapa kali. Bagaimana mungkin ada kesempatan baginya untuk merekam ini? Tapi faktanya keluarga Zhuang menculik dan membunuh keluargaku. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos hari ini. Zhuang ya, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Berani mengancam keluarga Zhuang. Kau yang pertama, nak. Black and White Impermanence. Tangkap mereka. Kalian semua mundur. Aku akan melakukannya sendiri. Ini adalah penjaga terkuat keluarga Zhuang. Selama mereka bertindak, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Jika kau menyerahkan harta keluarga Xiao sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Harta keluarga Xiao dijaga dengan nyawa ibuku. Bagaimana bisa diserahkan kepada sampah sepertimu? Maju. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Ming, hati-hati. Xiao Min, kau menunggu mati. Anak panah ini dilapisi racun. Penjahat tercela. Aku tidak menyangka keluarga Zhuang diam-diam menyimpan dua ahli seperti ini. Tapi itu tidak masalah. Mari kita lihat apakah racunku beraksi lebih cepat. Atau kau mati lebih cepat. Pengawal terkuat keluarga Zhuang. Bukan tandingan kekuatan terkuatku. Ayah, The film was haruskah kita mundur dulu? and narrated by M Media. Xiao Ming, kau baik-baik saja. Masih mau lari? Seseorang. Tangkap Xiao Min dan keluarga Zhuang. Semuanya. Qin Chang, kamu berani mengkhianati keluarga Juang. Para penjaga keluarga Zhuang semuanya telah dilenyapkan oleh Xiao Min. Dan Xiao Ming diracun. Jika aku tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Xiao Ming, Tidak apa-apa.
Masih ada prajurit Tianshu di sini. Hanya beberapa preman aktormu itu. Sekuat apapun mereka, kau yang menyewa mereka. Berapa banyak uang yang diberikan keluarga Xiao padamu? Keluarga Ken kami akan memberimu 10 kali lipat dari itu. Asalkan kalian semua membalaskan dendamku dengan menyingkirkan Xiaoming dan keluarga Xuan. Tianshu Warriors tidak akan pernah mengkhianati Tianshu War God. Kalian semua, tangkap dia. Kalian semua. Guru Xiao, Guru Xiao. Banyak omong kosong. Aku akan membawamu untuk memberi hormat pada ibuku. Xiaoming, Ini harga untuk berkomplot melawan keluargaku. Dan kau, keluarga Xuan. Xiaoming, Xiaoming, Xiaoming. Xiaoming, bangunlah, Xiaoming. Utusan khusus Xiao, apakah Xiaoming baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dokter Sakti Jiang berkata dia bisa diselamatkan. Kalau begitu dia pasti bisa diselamatkan. Selain itu, sekarang, denyut nadi Tuan Xiao dan napasnya sudah kembali normal. Xiaoming, kau sudah bangun. Aku baik-baik saja. Tuan Xiao, Qin Chang sudah mati. Keluarga Juang. Yinlan, aku sedikit lapar. Pergi lihat apakah ada sesuatu untuk dimakan di dapur. Baiklah. Dewa Perang, kami sudah menemukan milik keluarga Juang. Surat menyurat dengan Jepang, tapi mereka menggunakan komunikasi terenkripsi. Kami sedang berusaha keras untuk memecahkannya. Cepat, kita tidak boleh membiarkan mereka sadar. Surat-suratnya hilang. Ya. Xiaoming, bubur yang kubuatkan untukmu tadi The film was masih hangat. translated Cepat and coba. narrated by M Media. Yunlan. Besok kita temui ibu. Qin Chang sudah mati. Aku akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada ibuku. Baiklah. Setelah aku memberi hormat kepada ibuku. Sluang Wengdin. Sluang ya. Tunggu saja. Ibu. Wang Hao dan Qin Chang sudah terbunuh. Adapun keluarga Suan, aku perlu terus menyelidiki. Mereka yang berkomplot melawan keluarga Xiaoku. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Xiaoming, ibu di alam baka pasti akan mengetahui baktimu. Yunlan. Kamu sudah menderita selama ini. Setelah aku selesaikan semuanya, kita akan lakukan seperti yang ibu katakan. Aku akan memberimu pernikahan mega yang akan membuat semua wanita iri. Aku percaya padamu. Xiao Xuan. Dewa Perang, suratnya sudah berhasil dipecahkan. Keluarga Juang membocorkan rahasia kerajaan naga kepada Jepang sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap keluarga Juang. Buktinya kuat. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Suang kali ini akan membalikkan keadaan. Hanya harta keluarga Xiao, dan ayah belum mendapatkannya setelah sekian lama. Ayah, kamu juga sudah melihatnya. Kekuatan Xiaoming benar-benar tidak terlihat seperti seorang pensiunan prajurit biasa. Menurutku kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Tapi, baru-baru ini kita menerima dukungan senjata terbaru dari Jepang. Kalian, keluarga Suang, bersekutu dengan kerajaan musuh. Buktinya tak terbantahkan. Beraninya kamu mengatakannya begitu lancang. Xiaoming, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Juang Corporation jelas mengatur sistem keamanan paling ketat. Kamu pikir beberapa penjaga bisa menghentikanku? Sangat bodoh. Ini? Bagaimana kamu mendapatkan ini? Bagaimana dia bisa memiliki ini? Korespondensi rahasia kita dengan Jepang. Tidak peduli siapa yang menemukan ini. Itu adalah kejahatan besar. Hari ini, entah kita membunuhnya di sini, atau keluarga Suang mati. Itu tidak benar. Di saat terakhir, kita bisa mengorbankan bidak untuk The menyelamatkan film raja. was translated Xuan ya? and narrated by Apa M ini? Media. Mengapa aku tidak bisa memahaminya? Ayah, ada apa? Berhenti berpura-pura untuk mendapatkan dukungan Jepang. Kamu tidak ragu membocorkan intelijen rahasia kerajaan naga. Ini buktinya, persekutuan pengkhianatan keluarga Suangmu dengan musuh. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga, melenyapkan keluarga Suangmu. Kurang ajar, tuduhan yang sangat besar. Kau berani menuduh keluarga Suang seperti ini, tanpa menyelidiki faktanya. Keluarga Suang kami selalu tegar dan terus terang.
bersih, dan jujur. Bagaimana kami bisa membiarkanmu memfitnah kami di sini? Benar, itu hanya beberapa surat. Selama kita menyangkalnya sampai mati. Xiaoming, kamu berani memalsukan bukti. Sepertinya kamu bertekad untuk menentang keluarga Juangku. Maka keluarga Juang tidak akan pernah mundur. Seseorang, usir orang gila ini dari keluarga Juang. Hanya itu. Ayah, ayo pergi. Bukankah sudah kukatakan bahwa dua orang ini bahkan tidak cukup untuk menahanku selama 10 detik. Dan mereka masih mau lari. Merepotkan. Mencoba menjatuhkan kita. Dengan sekumpulan surat palsu. Dipalsukan. Asli dari surat-surat ini sudah diserahkan kepada petinggi kerajaan naga. Tunggu saja kematianmu. Pengkhianatan bukanlah lelucon. Shuang ya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Surat-surat ini, bukankah itu untuk urusan bisnismu? Aku selalu berpikir, urusanmu dengan Jipang adalah perdagangan yang sah. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu jelas. Bekerja sama denganku. Kau anak perempuan durhaka. Bagaimana kau bisa benar-benar melakukan hal pemberontakan seperti itu? Sebagai ayah Zhuang Ya, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kalau begitu kami akan membawamu untuk penyelidikan bersama. Tuan Xiao, aku benar-benar tidak tahu. Sebagai kepala keluarga Xuan, jika aku tahu putriku akan melakukan hal seperti itu, aku akan langsung mengusirnya keluar pintu. Ayah punya alasan melakukan ini selama Gunung Hijau tetap ada. Tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Ayah, aku tidak tahu itu rahasia kerajaan naga. Orang-orang Jepang itu menipuku. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Informasi yang kamu sampaikan, orang biasa sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Itu jelas direncanakan dengan cermat. Tuan Xiao, Xiaoyaku tidak berpengalaman. Dia tertipu. Kau tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Bagaimana kalau aku membiarkannya meminta maaf padamu? Aku janji, dia tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Masalah ini, anggap saja selesai. Tidak berpengalaman. Dia berusia 20-an. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Tuan Xiao, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tolong, lepaskan aku kali ini. Aku benar-benar tidak mengkhianati negara. Tolong, demi aku membantu keluarga Xiao di masa lalu. Dian, aku tidak mau melihat aktingmu. Apakah kamu tidak sengaja atau tidak? Hari ini kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Utusan khusus Xiao sudah dalam perjalanan. Karena Tuan Xiao tidak bisa berbaik hati, maka kita tidak punya pilihan selain menghadapi Tuan Xiao. Setelah mengenalku sekian lama, jangan bilang kamu pikir masih ada orang yang bisa mengalahkanku. Mungkin. Meskipun terlihat biasa, mereka dilengkapi dengan milik Jepang. Senjata paling canggih. Xiaoming, tidak peduli seberapa kuat kamu sebagai orang biasa. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan teknologi tinggi. Kekuatan senjata tidak terletak pada kekuatan senjata, tapi pada orang yang menggunakannya. Kamu lihat itu. Bahkan jika kamu memiliki senjata paling canggih, di hadapan kekuatan absolutku, kamu tetap rentan. Kamu, Pas sekali. Ini buktinya, kolusi pengkhianatanmu dengan musuh. Seseorang. Bawa dia pergi. Tuan Xiao, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Shuang Ya sendiri yang berkolusi dengan musuh. Kami tidak tahu. satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Ini semua salahku sendiri. Jangan libatkan sisa keluarga Juang. Kalau begitu kita mulai dengan menyelidikimu. Akan selalu ada hari ketika kebenaran terungkap. Keluarga Zhuang tidak bisa lari. Kita lihat saja nanti. Tuan Xiao, disiplin keluarga Zhuang longgar, menyebabkan masalah bagimu. Berpura-pura polos. Aku harus kembali dan menyelidiki secara menyeluruh. Hancurkan semua yang terkait dengan Jipang. Setelah itu, pergi selamatkan Shuang Ya. Segera hancurkan semua surat di ruang rahasia dan gudangku. Juga, bersihkan catatan komputerku dan Shuang Ya. Catatan komputer, ambil tindakan pencegahan yang ketat. Ya, Xiaoming menyelidiki begitu dalam. Siapa sebenarnya dia? Atau apakah itu Xiao Shuang dan kerajaan naga telah memperhatikan keluarga Xuan? Maka keluarga Shuang dalam bahaya besar. Kita harus mengambil tindakan pencegahan. Tetua, pembunuh yang dilatih secara rahasia oleh keluarga Xuan. Berapa banyak? Tidak cukup. Jauh dari cukup. Harus dilipat gandakan 3 kali lagi.
Apakah Suangya mengakui semuanya? Mulutnya terkunci rapat. Kami menginterogasinya selama 3 hari 3 malam tanpa The henti. film was Dia tetap tidak translated mengatakan and apapun. narrated Aku by tidak M menyangka Media. bahwa Juangya benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Segala macam tabloid berita mencelanya. Sayang sekali, aku kira dia adalah seseorang yang menjaga reputasinya. Kenapa kedengarannya? Kamu merasa kasihan padanya. Baik dan buruk akan mendapat balasan pada akhirnya. Aku tidak menyangka balasan Juangya datang begitu cepat. Untungnya, aku sepenuh hati berbuat baik. Bahkan jika langit tidak memberi mereka balasan, aku, Xiaoming, akan. Yunlan, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Jangan kau. Xiao Suang masih melihat. Ada apa? Kita sekarang pasangan yang sah secara hukum. Dalam beberapa hari setelah keluarga Suang, orang lain diselidiki secara menyeluruh. Kita akan mengadakan pernikahan. Kau, Apa? Menyesal menikahiku? tentu saja tidak. Tapi, aku masih mencurigai kematian ibuku. Ada hubungannya dengan keluarga Suang. Bagaimana bisa? Hari ibuku menghilang. Tepat ketika aku bertemu. Suang ya, dia membawaku ke berpartisipasi dalam acara amal. Ketika aku sampai di rumah, aku baru tahu. Setelah ibuku menghilang, dia bahkan datang menghiburku. Jadi sebelumnya, aku tidak pernah mencurigainya. Keluarga Suang sangat mencurigakan. Benar saja, kita masih perlu menyelidiki secara menyeluruh. Ngomong-ngomong, aku juga teringat sesuatu. Hari ibuku menghilang. Ketika dia melihat Suang ya, dia tampak sedikit tertegun. Tapi mungkin juga bahwa aku salah mengingatnya. Lagi pula, hari itu, ibuku sudah dalam suasana hati yang buruk. Aku akan menyuruh mereka bertanya. Kalian pergi bantu aku bertanya beberapa pertanyaan kepada Juang ya. Sebelum Nyonya Xiao menghilang, apakah dia mengenal Nyonya Xiao? Juga, apakah benar keluarga Juang yang ingin menculik Nyonya Xiao? Ya, Xiao Suang, ini terlalu merepotkanmu. Ini yang seharusnya kulakukan. Bagaimanapun, aku temanmu. Hasilnya keluar begitu cepat. utusan khusus Xiao. Juangya sudah pergi. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Kami masih menyelidiki. Apa yang perlu diselidiki? Ini pasti perbuatan keluarga Suang. Aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Apakah ada yang memperhatikan di jalan? Tidak ada siapapun. Aku mengikuti yang ditransmisikan. Sepanjang jalan tanpa hambatan. Rute cetak biru untuk melarikan diri. Xiaoming ternyata bisa mengetahui tentang hubungan film kita was dengan Jepang. translated Bahkan tanpa and harta keluarga narrated Xiao. by M. Anak ini Media. harus disingkirkan. Ayah, apa yang kita lakukan sekarang? Xiaoming, mungkin mengandalkan kekuatan Xiao Shuang. Aku akan mencari cara untuk memindahkan Xiao Shuang pergi. Dan kemudian kamu manfaatkan dia saat sendirian untuk menguji kekuatannya lagi. Tapi jika mereka tahu aku hilang, mereka pasti akan memburuku. Jika aku pergi mencari kalau begitu, bukankah itu sama saja berjalan langsung ke dalam perangkap? Tidak masalah, aku akan melengkapimu dengan seniman bela diri terkuat kerajaan naga. Lagi pula, Xiao Shuang akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk kembali ke kota Luo dari Kyoto secepat apapun dia. Pada saat Xiao Shuang tiba di Kyoto, kamu bertindak. Ya, Dewa Perang. Kami sudah menemukan milik Juang ya. Rute pelarian. Mereka menyuap para penjaga dan melarikan diri melalui tempat perlindungan serangan udara yang ditinggalkan. Para penjaga sudah ditindak sesuai hukum militer. Bahkan organisasi bawahan utusan khusus bisa disusupi oleh keluarga Suang. Keluarga Suang sudah menjadi tumor besar di kerajaan naga. Jika kita biarkan mereka berkembang lebih jauh, kerajaan naga akan hancur dari dalam. Bawahan ini mengerti. Hari ini, keluarga Juang mengundangku ke Kyoto untuk menghadiri perjamuan ulang tahun tetua klan mereka. Jika aku pergi di pihak kota Luo, Dengan aku di kota Luo, tidak perlu khawatir. Di pihak Kyoto, kita harus mengambil kesempatan untuk menyelidiki secara menyeluruh. ya. Xiaoming, cuacanya sangat bagus hari ini. Mari kita pergi berperahu nanti. Baik. Kamu mau makan apa? Aku akan membelikanmu beberapa, agar kamu tidak bosan saat berperahu. Kalau begitu mari kita makan. Hal yang sama yang kita makan ketika kita pertama kali pergi berperahu. Kau tidak lupa, kan? Bagaimana mungkin aku lupa? Aku berada di perbatasan selama 3 tahun. Memikirkan untuk bersamamu setiap malam. Setiap saat. Tunggu aku di sini. Lihat, bukankah ini sama seperti saat kita pertama kali berkencan? Sama persis. 3 tahun ini benar-benar berat bagimu. Ayah bilang kita bisa bertindak. Xiao Shuang, kali ini, bahkan jika kamu terbang ke sana, kamu tidak akan tiba tepat waktu. Bukankah itu Xiaoming? Nanti, aku akan mengirimmu ke mata air kuning untuk bermesraan perlahan. Suang ya, aku tidak menyangka setelah kamu melarikan diri, kamu berani menunjukkan wajahmu di depan umum. Benar-benar tidak tahu batas kemampuan diri. Aku akan menangkapmu atas nama utusan khusus Xiao.
gertak sambal dan omong kosong. Sekarang Xiao Shuang sudah tiba di Kyoto. Sekuat apapun dirimu, kamu tidak bisa langsung menggunakan milik Xiao Shuang's kekuatan. Naga Acer, harimau putih. Bertindaklah. Kamu mencegat dan membunuhku dengan dua sampah ini. Naga Acer dan harimau putih berasal dari kerajaan naga. Grandmaster seni bela diri kelas 1. Mereka yang bertemu dengan mereka, entah mati atau cacat. Setelah aku membunuhmu, harta keluarga Xiao akan menjadi milik keluarga Juang. Nah, jangan terlalu sombong. Biarkan aku tunjukkan padamu kemampuan kami yang sebenarnya. Telapak kombinasi yin yang. Telapak kombinasi yin yang memang kuat. Sayang sekali tidak bisa mengenaimu. Semuanya sia-sia. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Siapa identitas aslimu? Bagaimana bisa bahkan? Aku hanyalah warga negara biasa yang patriotik dari kerajaan naga. Tapi kamu, aku masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Kamu ingin mendapatkan informasi dariku? Tidak mungkin. Yunlan, sepertinya hari ini tidak cocok untuk kita bersantai. Kita harus pergi ke Kyoto terlebih dahulu dan menyerahkan Suangya kepada Xiao Xuan. Kejahatan keluarga Xuan tidak termaafkan. Aku tidak bisa tinggal diam. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya negara. Aku akan pergi bersamamu. Kyoto. Utusan khusus Xiao, kehadiran Anda di keluarga Xuan benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Xuan. Hentikan semua omong kosong ini. Cepat serahkan orangnya. Kau menyembunyikan pengkhianat. Itu kejahatan besar. Saya tidak tahu apa maksud utusan khusus Xiao. Xuang yang melarikan diri. Bukankah itu karena utusan khusus tidak mengawasi dengan benar? Bagaimana mungkin keluarga Xuang berani bertindak tepat di bawah hidung utusan khusus? Lagi pula, keluarga Xuang sudah mengusir Xuangya dari keluarga karena masalah ini. Lidah licin. Tidak perlu bagi kita untuk terus bicara. Utusan khusus Xiao. Kepala keluarga, sepertinya utusan khusus Xiao belum menemukan bukti lain. Keluarga Xuang sementara aman. Saya ingin tahu bagaimana keadaan di pihak Nona Xuan. Sekarang, keluarga Xiao, tanpa perlindungan utusan khusus Xiao, Langit Tinggi dan Kaisar Daun, harta keluarga Xiao, cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Xuang semua. Itu sudah pasti. Harta keluarga Xiao adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa kamu berikan kepada para tetua. Yang satu ini kubawa adalah hadiah terbaik untuk keluarga Xuanmu. Xiaomin, Xuangyang, ada apa? Bukankah kamu di kota Luo? Ayah, selamatkan aku. Dia menyewa helikopter untuk terbang ke sini. Sewa, helikopter itu milikku. Kenapa sewa? Bersikaplah yang baik. Sepertinya Xiao Xuang tidak ada di sini. Tidak apa-apa, dia punya misi lain. Utusan khusus Xiao sudah lama pergi. Percuma saja meskipun kamu menangkap Xuangya. Beraninya kamu, di wilayah keluarga Xuan, mengintimidasi orang-orang keluarga Xuan. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Sepertinya keluarga Xuang akan melindungi seorang pengkhianat. Memangnya kenapa kalau iya, Xiaomin? Paling-paling, kamu hanya bisa pamer di kota Luo. Ini adalah Kyoto, tempat keluarga Xuang yang berkuasa penuh. Di bawah kolong langit, apakah tidak ada tanah kerajaan? Setiap orang di negeri ini adalah bawahan raja. Keluarga Xuang berani bertindak begitu sembrono di Kyoto kerajaan naga. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang baik hari ini. Mengajari kami pelajaran. Berdasarkan apa? Yang kamu tahu hanyalah cara mengalahkan beberapa orang. Dan kamu pikir kamu bisa melawan seluruh keluarga Xuan. Seseorang, tangkap Xiaomin. Pasukan pertahanan keluarga Xuang kami sama kuatnya dengan seluruh pasukan. Meskipun utusan khusus Xiao ada di sini, kamu tetap tidak bisa lepas dari genggamanku. Begitukah? Karena keluarga Xuang telah memobilisasi semua kekuatan pertahanannya, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Semua prajurit Tiansu, dengarkan perintahku. Kepung keluarga Xuang. Xiaoming, kamu jauh lebih pandai berakting daripadaku. Kamu sebentar lagi akan mati. Dan kamu masih berpikir kamu ini Dewa Perang Tianshu. Salam, Dewa Perang. Berdiri. Utusan khusus Xiao, bukankah Anda sudah pergi? Dewa Perang telah memberi perintah. Semua prajurit harus patuh. Kau ingin menyerang Dewa Perang? Tidak. Mundur, kalian semua. Utusan khusus Xiao, saya hanya ingin beberapa teman ini untuk mengenal Tuan Xiao. Saya tidak menyangka akan mengganggu Anda. Ayah, akting Dewa Perangnya palsu.
Aku sudah bertanya pada orang Jepang sebelumnya. Di antara para dewa perang kerajaan naga, sama sekali tidak ada yang bernama dewa perang Tianshu. Kau seorang pengkhianat, berani tidak menghormati dewa perang. Bawa dia pergi. Hari ini, kami akan mengeksekusimu sesuai hukum militer. Ayah, selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Utusan khusus Xiao, saya mohon Anda mempertimbangkan tahun-tahun keluarga Zhuang telah menyumbangkan uang dan tenaga untuk kerajaan naga. Ampuni Zhuangnya. Dia masih hanya seorang anak kecil. Bocah omong kosong, mengkhianati negara adalah tabu besar. Bahkan jika itu putra langit yang melanggar hukum, dia harus dihukum sama seperti rakyat jelata. Sepertinya, utusan khusus Xiao sengaja mempersulit saya, seseorang. Kamu berani mengancam utusan khusus Xiao. Apa yang tidak akan berani kulakukan? Sudah kubilang, seluruh kekuatan pertahanan keluarga Zhuang kami tidak kalah dengan pasukan manapun di kerajaan naga. Karena utusan khusus Xiao tidak memberiku muka, maka aku tidak perlu memberi mukanya juga. Berpandangan pendek. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan pasukan Tianshu. Untuk apa kamu berpura-pura? Aku bahkan tidak peduli pada utusan khusus Xiao. Bagaimana mungkin giliranmu? Serang. Pasukan Tianshu adalah pasukan bersenjata rahasia kerajaan naga. Kamu dan sampah dari Jepang. Bagaimana kamu layak mengetahui ini? Bahkan regu terlemah yang aku pimpin bisa memusnahkan keluarga Zhuang. Tuan Xuan, kami tidak bisa bertahan lagi. Ada apa? Kalian semua, siapa sebenarnya Anda? Bukankah utusan khusus Xiao baru saja bilang? Apakah telingamu hanya untuk pajangan? Salam, Dewa Perang Tianshu. Saya tadi bersikap ofensif. Sekarang kamu menyadari kesalahanmu. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Mohon, Dewa Perang, tunjukkan belas kasihan dan ampuni keluarga Zhuang. Mengampunimu? Tidak mungkin. Dulu, keluarga Zhuang. Bagaimana mereka menghancurkan keluarga Xiao kamu? Aku akan membuat keluarga Zhuangmu menderita dengan cara yang sama. Dewa Perang, sebelumnya, kami juga ditipu oleh keluarga Qin. Itulah sebabnya kami ikut serta dalam pemusnahan keluarga Xiao. Tapi itu adalah keluarga Qin dan Wang yang melakukannya. Itu bukan urusan kami. Masih berani membantah. Keluarga Zhuang jelas merupakan dalang di balik layar. Kalau tidak, bagaimana harta keluarga Xiao bisa jatuh ke tangan keluarga Zhuang sebelumnya? Keluarga Qin menawarkannya kepada mereka. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menawarkan yang paling berharga, harta keluarga Xiao. Kamu bilang kamu bukan dalangnya. Dewa Perang, itu salah kami. Kami seharusnya tidak mengingini harta keluarga Xiao dan membuatmu marah. Kamu sudah begitu mau melawan keluarga Xiao hanya demi harta keluarga Xiao. Mungkinkah kau tidak tahu harta keluarga Xiao? Harta, efeknya. Dikabarkan bahwa harta keluarga Xiao dapat membangun keluarga yang bertahan seabad. Selama itu di kerajaan naga, keluarga manapun yang memiliki reputasi, mana yang tidak akan tergoda. Kamu juga percaya rumor semacam ini? Jika nasib sebuah keluarga benar-benar bisa bergantung pada sebuah harta untuk melindunginya, lalu bagaimana keluarga Xiao bisa menderita kemalangan seperti itu? Dewa Perang, tolong pertimbangkan tahun-tahun keluarga Zhuang demi melahirkan begitu banyak talenta untuk berbagai industri kerajaan naga. Biarkan keluarga Zhuang lolos kali ini. Bakat. Menurutku kamu sedang mengirim mata-mata ke berbagai industri. Jika bukan, karena keluarga Zhuang, jaringan intelijen yang begitu luas. Bagaimana Jepang baru-baru ini mencoba membuat masalah lagi di Laut Cina Selatan? Aku tidak. Dewa Perang, kecuali Zhuangnya keluarga Zhuang, semuanya patuh hukum. Kami bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Zhuangnya. Aku melindunginya barusan, hanya karena cinta pada putriku. Ucapkan saja itu di penjara nanti. Hari ini, kita harus selidiki keluarga Zhuang. Belum lama ini, seorang informan dari Jepang datang. Kita tidak boleh membiarkan mereka tahu. Dewa Perang, aku bersumpah, anggota keluarga Zhuang lainnya tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati kerajaan naga. Kau bisa membunuh atau memotong Zhuangnya sesukamu. Aku tak akan menghalangimu lagi. Ayah, bukankah aku putri kesayanganmu? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Diam, apakah kau ingin menyeret seluruh keluarga Zhuang bersamamu? Kau sendiri yang menyebabkan ini. Xiaoming, jangan percaya padanya. Aku yang tidak bersalah. Sebelumnya, mereka yang selama ini menghubungi orang Jepang dan hanya mendorongku keluar untuk menanggung kesalahan ketika sesuatu terjadi. Kau putri durhaka, melakukan hal keji seperti itu. Dan kau masih ingin memfitnah anggota keluarga Zhuang lainnya. Tidak perlu Dewa Perang bertindak. Keluarga Zhuang kami akan mengeksekusimu. Dia adalah tahanan yang ditahan oleh pasukan Tianshu, tanpa izin dari pasukan Tianshu. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Seseorang. Bawa dia pergi. Dewa Perang benar. Barusan, aku hanya gelisah secara emosional. Tapi anggota keluarga Zhuang lainnya benar-benar tidak mengkhianati kerajaan naga. Apakah orang lain telah mengkhianati negara? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Dewa Perang, pencarian selesai. Kami menemukan catatan pemantauan dari urusan keluarga Zhuang dengan Jepang selama periode ini. Kotak-kotak apa ini? Dalam video. Itu adalah penelitian dan pengembangan terbaru Jepang tentang senjata ringan. Bawa itu ke sini.
Senjata-senjata ini terlihat biasa, tapi daya mematikannya sangat besar. Ini hanya bisa digunakan dalam operasi militer. Keluarga Suang juga telah menyiapkan begitu banyak pasukan. Apakah mereka berencana untuk memberontak? Karena aku sudah ketahuan, maka aku akan membuka kartu-kartuku. Xiaomin, kau pikir kau siapa? Hanya seorang dewa perang. Bukankah kau masih hanya manusia biasa? Bisakah kau menahan senjata terbaru yang dikembangkan Jepang? Mengapa kau melakukan ini? Keluarga Suang di Kerajaan Naga sudah menjadi keluarga terkemuka. Apalagi yang kau inginkan? Puas. Siapa di dunia ini yang akan puas? Hanya keluarga tingkat atas. Bagaimana bisa dibandingkan dengan posisi penguasa The kerajaan film naga? was Itu translated menggoda. and narrated Keluarga by Suang M berani Media. memberontak. Kejahatan mereka tak terampuni. Seseorang bawa semua orang dari keluarga Suang dan bawa mereka ke pengadilan. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku sudah menanam 1000 ton metrik bahan peledak di bawah perkebunan keluarga Zhuang. Jika kau tidak mengampuni keluarga Zhuang hari ini, maka kita semua akan mati bersama. Tidak ada yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Dewa Perang, apa yang harus kita lakukan? Selidiki. Ya, berani sekali kau kirim Xiao Shuang menyelidiki. Dia akan menjadi yang pertama mati. Berisik. Gugur demi negara adalah kebangkitan setiap prajurit Tianshu. Xiaomin, sudahkah kau memikirkannya sekarang? Jika kau membiarkan keluarga Suang pergi sekarang, kita akan menjaga rahasia masing-masing. Kita akan mengambil posisi penguasa kerajaan naga dan negara Jepang. Kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau bersikeras. Pasukan Tianshu bersumpah untuk membela kerajaan naga sampai mati. Bahkan jika itu berarti mati bersamamu. Aku tidak akan membiarkan yang hina, penjahat sepertimu, berhasil. Bahkan jika kau rela mati. Lihat apakah kekasih kecilmu rela. Wajahnya sudah pucat ketakutan. Yunlan, kau baik-baik saja. Aku akan meminta seseorang mengantarmu keluar duluan. Kau bukan bagian dari pasukan Tianshu. Kau seharusnya tidak perlu mati bersama kami. Xiaoming, aku tidak takut, tidak peduli di mana. Aku akan bersamamu dalam hidup dan mati. Tapi kau, Jika kau mati, aku tidak akan hidup sendirian. Biarkan aku tinggal di sini saja. Dasar jalan. Kau punya nyali juga. Kalau begitu kau tinggal menunggu mati. seseorang. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil begitu mudah. Kau pikir hanya itu? Bahkan jika aku tidak menekannya sekarang, itu diatur untuk meledak dalam 5 menit. 5 menit, cukup waktu bagi semua pasukan Tianshu untuk evakuasi. Dewa Perang, kami sudah melucuti bahan peledaknya. Apel, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kau benar-benar. Tidak menyangka. Pasukan Tianshu kami penuh bakat. Apa susahnya menjinakkan beberapa bom? Kau. Seseorang, bawa mereka pergi. Sepertinya keberuntungan. Keluarga Suang sudah habis. Yunlan, setelah mereka selesai dengan eksekusi, kita bisa fokus pada mempersiapkan pernikahan kita. Dewa Perang, seluruh keluarga Juang, total 500 orang. Semuanya sudah diinterogasi. Semua yang terlibat dalam pengkhianatan dan pembelotan sudah dieksekusi. Akhirnya selesai. Lusa adalah pernikahanku dan Yunlan. Xiao Xuan, kau harus datang. Ya, ini masalah pribadi. Xiao Xuang, kau tidak perlu begitu hormat. Ayo, cepat duduk. Jangan sungkan begitu. Baik, Nyonya Dewa Perang. Panggil saja aku Yunlan. Tapi, Xiaoming benar-benar Dewa Perang. Masalah ini, aku belum terbiasa. Sungguh, tidak kusangka kau menyembunyikannya dariku begitu lama. Ini salahku. Aku seharusnya tidak merahasiakannya dari istriku begitu lama. Aku membuatmu khawatir selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan punya rahasia lain darimu lagi. Kita pasti akan bahagia. Aku percaya padamu. Raja Serigala Perang Barat Laut mempersembahkan sepasang tongkat Rui Giok Hetian, 1000 tael emas. Sekta Zuanming Jianang mempersembahkan sekotak mutiara bercahaya Laut Timur. Patung kayu cendana merah kelin pembawa anak. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin baru kita ke atas panggung. Nyonya Dewa Perang dan Dewa Perang adalah pasangan yang serasi, pasangan yang ditakdirkan. Kekuatan keluarga teratas di seluruh kerajaan naga telah datang untuk memberi selamat kepada Dewa Perang Tianshu. Dia benar-benar pantas menjadi Dewa Perang Tianshu. Silakan undang pengantin baru untuk minum bersulang pernikahan. Kebahagiaan selamanya. Utusan khusus Xiao telah tiba. Salam, Dewa Perang Tianshu. Semoga Dewa Perang dan istrinya langgang, harmoni dan kerukunan. Kehebatan Dewa Perang akan selamanya melindungi kerajaan naga. Kehebatan Dewa Perang Kehebatan Dewa Perang akan selamanya melindungi kerajaan naga. akan selamanya melindungi kerajaan naga.
Semuanya, silakan berdiri.